Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Cika Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Hari ini pemirsa, Presiden Jokowi dikabarkan akan merombak Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama menteri pun santer akan diganti. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya ada 3 menteri dan 2 kepala badan yang akan dilantik pada Senin 19 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketiga menteri yang santer masuk dalam daftar reshuffle adalah Menteri SDM Arifin Tasrin dikabarkan akan diganti Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi. Sementara posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Yasona Lauli, akan digantikan politisi dari Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Rizka Andalusia sebagai PLT Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024. Pada 13 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo merespon isu reshuffle dengan mengatakan perombakan kabinet masih bisa dilakukan jika diperlukan. Reshuffle lagi, Pak. Ada? Isu reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mengetahui isu reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan Senin 19 Agustus 2024. Ma'ruf menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hari Senin katanya kabarnya reshuffle kabinet Pak hari Senin. Benar nggak? Tunggu aja itu karena prerogatif Presiden. Ya. Apa sempat ngobrol apa sama Ya. Mas Gibran kabarin nggak? Sempat ngobrol apa aja? Ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal 2 bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Sayangnya, para menteri ini nantinya hanya menjabat selama 2 bulan hingga Oktober 2024. Pendeknya waktu menjabat diperkirakan akan membuat para menteri tidak produktif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Menurutnya, kesamaan ideologi kedua partai menjadi alasan berkoalisi. Momen ini menjadi momen kembali berkoalisinya PKB dengan Partai Gerindra setelah sempat berpisah di Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan bahwa partainya resmi berkoalisi dengan Gerindra. Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Imin saat ditemui di acara serah terima berkas persetujuan Partai Politik KWK Jakarta Pusat pada Minggu siang. Ia menyatakan bahwa memang antara PKB dengan Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi serta visi misi perjuangan. Ya, PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Apa sih yang menjadi tertarik dari Gus Imin juga akhirnya mau koalisi dan juga tadi ada yang disampaikan ada kesamaan? Iya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan.
Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanyus Sujibyo menghadiri acara silaturahmi bersama calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Hari ini Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanyus Sujibyo menghadiri acara silaturahmi bersama calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Angela hadir di kantor DPP Perindo pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dan menyapa awak media yang telah menunggu. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus pemberian rekomendasi dari Perindo terhadap Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta. Ridwan Kamil juga telah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub DKI Jakarta, maksud kami Pilgub Jakarta 2024. Dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. Jadi karena ya sebagai warga Jakarta saya juga melihat sudah banyak terobosan dilakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tadi senang sekali mendengar salah satu terobosannya adalah social housing. Menurut saya ini adalah ide yang bagus dan brilian, sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengah dan ke bawah ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam mungkin dekat dengan tempat kerja ya, sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gub, mengurangi polusi juga. Mungkin itu. Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi, karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu. Pemirsa, Golkar berencana segera menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 untuk menentukan Ketua Umum definitif pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar definitif. Terkait dengan pilkada, ya kita tunggu saja Ketua Umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Tanggal 21, insya Allah jam 13 atau 13.30, Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Membangun rasa nasionalisme perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Ya, dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Le Mineral sebagai produk asli milik Indonesia menyelenggarakan upacara di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-79. Le Mineral juga mengajak lapisan masyarakat untuk mengikuti upacara ini. Berbagai profesi seperti koki, pengemudi ojek online, hingga putra-putri Indonesia berprestasi. Upacara ini pun mengundang respon positif bagi para pengunjung, yakni membangun rasa nasionalisme.
Kalau kesan-kesan saya sih bagus ya, untuk satu brand yang sudah sangat besar di Indonesia, terutama di industri minuman, untuk mengadakan seperti ini. Kalau bisa sih setiap tahun ya, rutin ya, setiap tahun, agar kita bisa sambil olahraga bisa kembali mengingat bahwa ternyata bangsa ini udah merdeka cukup lama, itu sudah 79 tahun gitu. Dan kita, menurut aku juga bagus sih gitu kan. Jadi kita di sini kan kadang banyak warga negara asing, jadi dia tahu kemerdekaan Indonesia di sini, acaranya seperti ini, pengibaran seperti, menurut aku bagus sih untuk pengetahuan semua orang. Seru banget pokoknya, acaranya ini seru banget, kalian harus datang ya. Menurut aku seru banget bisa ngikut ini upacara Le Mineral. Membangkitkan rasa nasionalisme melalui perayaan kemerdekaan Indonesia menjadi tanda Le Mineral memiliki semangat rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Memajukan UMKM lokal menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Tengah. Berkembangnya UMKM lokal dapat meningkatkan perekonomian daerah. ...190 stand berjajar di halaman kampus Universitas Islam Negeri Salatiga memamerkan aneka potensi Provinsi Jawa Tengah. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus. Pameran ini diikuti oleh OPD di lingkup pemerintahan provinsi dan UMKM dari seluruh Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat yang hadir terlihat antusias memanfaatkan pelayanan dari OPD serta mengenal aneka potensi lokal Jawa Tengah. Membangkitkan UMKM lebih maju lagi, terus menambah event-event yang bergengsi seperti ini, seperti Jateng Fair, lebih itu lagi ditingkatkan. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79 ini dibuka oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Ia mengajak warga Jawa Tengah agar bangga dengan produk dan wisata Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga dimeriahkan oleh beberapa band, artinya band lokal maupun band nasional gitu. Beberapa UMKM kita libatkan, UMKM ini dari 35 kabupaten kota. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat semakin mengangkat potensi UMKM lokal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengimplementasikan pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50. Diharapkan penggunaan bahan bakar tersebut akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Implementasi pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50 digelar di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Bahan bakar nabati terbarukan ini merupakan BBM alternatif yang kelak akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif. Saat ini kementerian terkait tengah memperhitungkan sejumlah aspek teknis dan regulasi untuk memastikan kualitas produksi biodiesel B50. Ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Bayangkan B50, Indonesia mempunyai kekuatan 58%. Indonesia itu waktu B35 aja adalah pengguna biodiesel dengan campuran tertinggi di dunia. Orang masih bicara B2, bicara B5, B10, B8, kita udah sampai dengan B35. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang sangat strategis. Pemirsa, MNC Asset Management resmi menggandeng 2 sekuritas milik badan usaha milik negara dalam pemasaran produk reksadana. Ya, kerjasama 3 unit bisnis ini dipandang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi investasi pada masyarakat. Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management, bekerja sama dengan 2 perusahaan sekuritas dari bank BUMN terbesar, yakni PT BNI Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi para investor melalui layanan dan produk,
dengan aplikasi Beyond milik BNI Sekuritas dan Brights milik BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama dengan BNI Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas, kita bisa menambahkan jumlah AUM reksadana kami yang bekerja sama dengan teman-teman di 2 BUMN Sekuritas tersebut melalui aplikasi Beyond dan juga Brights ya. Peresmian kerjasama dengan tema Renew, Refresh, Reconnect di iNews Tower Jakarta ini diharapkan akan memperluas akses investasi bagi masyarakat dan menawarkan produk-produk investasi yang lebih beragam serta inovatif. Tentunya dengan adanya ini kita bisa punya lebih banyak pilihan terhadap investasi yang sesuai dengan profil risiko dan preferensinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk BNI Sekuritas dan MNC kita bisa bekerja sama dalam literasi dan inklusi. Kerjasama ini kan tentunya kami harapkan bisa saling memperkuat baik produk-produk dari MNC Asset Management yang dijual melalui platform kami, platformnya namanya Brights. Produk-produk yang dikelola oleh MNC Asset Management ini akan bisa kompetitif dan juga akan menarik kepada para investor. MNC Asset Management juga meluncurkan produk terbarunya yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Demi meningkatkan kepercayaan investor asing agar berinvestasi di Indonesia, pemerintah menggandeng perusahaan asing untuk memantau aliran dana korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Lalu kita juga bisa lihat di sana ada. Menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Muzar, setelah menjadi anggota Financial Action Task Force, Indonesia akan mendapat kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Saat ini pemerintah ketat mengawasi aliran dana perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Sejauh ini terdapat 1.142.005 korupsi atau maksud kami korporasi yang diblokir karena tidak sesuai dengan transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership transparency. Hal itu dibahas dalam forum diskusi bersama sejumlah lembaga asing di kawasan Jakarta Selatan. Sebagai hasil kerja kementerian lembaga semuanya, ya, akhirnya kita bisa menjadi anggota. Dampaknya apa? Dampaknya artinya bahwa kita mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat kita ingin mengembangkan perekonomian kita, ya, memacu perekonomian kita. Tentu investor pada saat mau berinvestasi di Indonesia harus memastikan bahwa uangnya tidak juga tercampur dengan hasil tindak pidana.